Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah penelitian. Nah, berikut outline yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama adalah hakikat penelitian, kemudian judul penelitian, kemudian kita juga akan belajar mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Oke, pertama kita akan menuju outline yang pertama, yaitu hakikat penelitian. Jadi ada statement di sini bahwa sebuah penelitian itu berasal dari sebuah pertanyaan. Ya, mengapa demikian? Nah, jadi sebuah penelitian itu muncul karena ada permasalahan yang diangkat. Karena itu, kalau kita mau buat penelitian, kita harus cari dulu apa masalah yang mau kita angkat atau kita bahas, ya. Nah, permasalahan ini dia timbul dari sebuah pertanyaan, dari sebuah question. Apa pertanyaan itu? Nah, question di sini atau pertanyaan itu dapat kita definisikan sebagai sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari sebuah permasalahan? Nah, jawabannya adalah gampang aja ya. Kita bisa mengaktifkan yang namanya rasa curiosity ya, atau rasa ingin tahu atau rasa penasaran terhadap berbagai hal yang muncul atau terjadi di sekitar kita. Nah, nantinya secara ilmiah rasa penasaran atau rasa ingin tahu tersebut akan muncul ya dalam benak kita sebagai sebuah permasalahan. Nah, permasalahan ini kadangkala mau tidak mau akan memacu kita ya atau memacu seorang peneliti untuk mencari tahu jawabannya. Sehingga muncullah kemudian yang namanya penelitian. Oke, selanjutnya adalah proses penelitian. Nah, ini adalah gambaran umum ya dari sebuah proses penelitian. Jadi ada setidaknya 2 output yang harus kita hasilkan dalam sebuah karya tulis atau karya ilmiah. Nah, misalkan dalam hal ini yang kita bahas ya adalah tugas akhir. Jadi karya ilmiah atau karya tulis berupa tugas akhir. Nah, tugas akhir itu kita ada 2 komponen ya. Jadi ada yang namanya proposal, kemudian ada juga yang namanya skripsi. Nah, proposal di sini ya sebagai bentuk, bisa kita katakan ya sebagai bentuk dari penelitian separuh jalan. Sedangkan skripsi merupakan output akhir dari sebuah penelitian. Nah, secara umum proses penelitian itu bisa kita lihat ya pada bagian ini dia terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian analisis hasil, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, jika kita baru sampai pada tahap perencanaan, maka kita bisa menghasilkan yang namanya proposal. Nah, kemudian dari perencanaan ini, jika kita teruskan prosesnya sampai akhir, maka kita akan mendapatkan sebuah output akhir yang dinamakan dengan skripsi. Selanjutnya adalah substansi penelitian. Nah, sebagai substansi dari sebuah penelitian, kita mengenal ada yang namanya dengan pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Nah, ketiga unsur tersebut ya merupakan sebuah substansi yang paling sederhana dari sebuah karya tulis ilmiah, di mana biasanya untuk karya ilmiah yang berisi 3 substansi tersebut kita kenal dengan sebutan makalah. Ya, jika kita ingin memperbesar lagi cakupannya ya seperti misalkan kita mau buat proposal ya, maka bagian-bagiannya adalah pendahuluan ya, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada yang disebut dengan metodologi penelitian. Nah, di sini pendahuluan dan masing-masing unsur yang lain itu dapat kita spesifikkan lagi, dapat kita bagi ke dalam beberapa sub pembahasan lagi. Kemudian kalau di sini kita lihat ya, proposal, tadi kita punya output juga yaitu proposal. Yang namanya proposal atau proposal skripsi atau proposal penelitian, dia minimal dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada
pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka atau tinjauan teori, kemudian metodologi penelitian. Nah, jika kita ingin perbesar lagi bagian-bagiannya ya, contoh skripsi misalkan, dia punya bagian yang lebih luas dan lengkap. Ada yang dinamakan dengan pendahuluan, ya, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, ada lagi analisis, ya, dan terakhir adalah penutup. Nah, dalam pendahuluan sendiri kita mengenal yang dinamakan dengan latar belakang atau introduction, begitu ya. Nah, latar belakang ini dia berisi uraian alasan seorang peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, dalam latar belakang ini kita akan memuat ya uraian ya mengenai permasalahan yang kita angkat dan bagaimana deskripsi umum langkah penyelesaian yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana dalam penyelesaian masalahnya nanti ya untuk menyelesaikan masalah tersebut kita memerlukan berbagai literatur sebagai dasar konsep atau dasar teori, serta kita juga perlu yang namanya memilih metodologi yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Next adalah judul penelitian. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai judul penelitian ini merupakan unsur yang paling pertama muncul ya dalam sebuah penelitian atau unsur yang paling pertama kita lihat dari sebuah penelitian. Sama halnya kalau kita baca buku, maka pertama kita akan lihat terlebih dahulu judulnya seperti apa, judulnya bagaimana. Nah, setiap karya tulis pasti memiliki yang namanya judul. Nah, kemudian bagaimana kriteria yang baik dari sebuah judul? Yang pertama adalah dia bisa menarik minat peneliti. Jadi judul yang menarik dan diminati oleh peneliti ini akan memberikan motivasi tersendiri ya bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah mampu dilaksanakan oleh peneliti. Jadi judul yang mudah dilaksanakan oleh peneliti itu akan memperlancar proses penelitian ya sehingga hambatan yang mungkin akan ditemukan ya atau ditemui ya selama penelitian akan dapat diatasi dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Jadi sebuah judul itu ya dia seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu. Dan hasilnya pun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah cukup tersedia data. Nah, ya jadi sebuah judul itu hendaknya memungkinkan ya tersedianya data yang dapat memudahkan peneliti sehingga tidak membebani dalam proses penelitian. Jadi kalau kita mau buat penelitian, mau mengerjakan sebuah penelitian, selalu pastikan bahwa kita akan dapat dengan mudah ya mencari datanya atau dengan kata lain datanya tersedia. Datanya bisa dicari seperti itu. Yang kelima adalah berisi variabel yang akan diteliti. Nah, sebuah judul ini dia sebaiknya mengandung yang namanya 2 unsur variabel yang akan diteliti. Kita ingat 2 variabel itu ada yang dinamakan dengan variabel dependent atau variabel bergantung ya dan variabel independen atau variabel tidak bergantung. Jadi setidaknya suatu penelitian dia harus mengandung 2 unsur variabel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah berupa kalimat pernyataan, ya, bukan kalimat pertanyaan. Karena kalau kalimat pertanyaan itu adalah kita namakan dengan rumusan masalah, ya. Jadi sebaiknya sebuah judul itu dia menggunakan yang namanya kalimat pernyataan. Sebab mengapa demikian ya? Sebab akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah jelas, singkat, dan padat. Nah, sebuah judul dia hendaknya mengandung yang namanya kejelasan isi ya. Kemudian singkat ya dan tepat terhadap masalah yang akan diteliti. Nah, sifat jelas, singkat, dan tepat ini
akan memudahkan seseorang memahami secara keseluruhan apa yang ingin dibahas di sana, ya, apa yang akan diteliti. Kemudian juga secara umum di sini untuk judul, ya, terdapat jumlah kata maksimum, yaitu sebanyak 20 kata. Jadi usahakan kalau mau buat judul itu maksimal dia 20 kata. Nah, next, apa latar belakang? Ya, jadi apa sih latar belakang itu? Nah, latar belakang ini adalah salah satu bagian penting dalam penulisan sebuah karya tulis, ya. Mengapa? Karena latar belakang ini ya merupakan dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu alasan mengapa karya tulis tersebut dibuat. Nah, sekarang kalau kita definisikan, apa sih latar belakang itu? Di latar belakang itu bisa kita definisikan sebagai sebuah paparan mengenai alasan yang melatar belakangi peneliti dalam memilih judul penelitiannya, atau sebuah paparan fenomena yang mengantarkan bahasan pada timbulnya masalah. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang terdapat dalam suatu latar belakang? Yang pertama adalah kondisi aktual. Apa itu kondisi aktual? Jadi kondisi aktual ini adalah kondisi yang sedang terjadi saat ini, ya. Atau juga bisa menceritakan mengenai perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Kemudian kondisi ideal. Nah, ini sempat disinggung juga di poin pertama tadi, ya, bahwa kondisi ideal ini dia mencakup keadaan yang dicita-citakan, ya, atau diharapkan terjadi, di mana kondisi ideal ini ya biasanya dia dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih oleh penulisan karya ilmiah tersebut atau yang ingin dicapai oleh si penulis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan dan penyempurnaan. Nah, poin ketiga ini dia berisi ya atau terdiri atas tulisan atau uraian mengenai topik yang sama sebelumnya atau riwayat penelitian terdahulu. Nah, di sini kita juga bisa menceritakan atau mengulas ya apa saja penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diangkat saat ini dan bagaimana penelitian yang kita lakukan sekarang ini ya dapat menjadi penyempurna atau pengembangan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah solusi. Jadi setelah ketiga hal di atas dijelaskan yang melalui sebuah uraian dalam latar belakang, kemudian langkah selanjutnya atau bahasan selanjutnya adalah mengenai solusi. Nah, solusi ini adalah saran singkat ya atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang diangkat. Next adalah kriteria latar belakang. Jadi secara ringkas, masalah yang kita angkat menjadi sebuah topik penelitian tersebut ya seharusnya dapat memenuhi beberapa kriteria ini. Jadi yang pertama adalah bahwa masalah tersebut jika diteliti dia akan memiliki atau akan mempunyai arti penting baik bagi perkembangan ilmu maupun bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah masalah tersebut memiliki daya tarik kuat bagi peneliti pribadi maupun bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, secara operasional, masalah tersebut bisa diteliti ya baik dari sudut prosedural, kemudian metodologi maupun dari sudut ketersediaan datanya di lapangan, ada atau tidak datanya. Dan terakhir adalah tidak boleh terlalu singkat atau terlalu luas. Jadi dalam memaparkan, dalam membuat uraian mengenai latar belakang itu, kita tidak boleh terlalu singkat, tapi juga tidak boleh terlalu luas. Nah, apa maksudnya? Jadi tidak boleh terlalu singkat ini maksudnya adalah karena latar belakang itu dia sifatnya adalah sebagai dasar meneliti, jadi latar belakang ini dia harus mampu menguraikan semua alasan peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Ya, kemudian tidak boleh terlalu luas, itu maksudnya dikhawatirkan ya akan menjadi bias. Jadi yang dibahas nanti akan menjadi bias atau kurang fokus
ya pada masalah yang diteliti. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan di latar belakang ini dia sudah harus mampu merupakan intisari ya yang bersifat jelas. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini dapat kita definisikan sebagai suatu pertanyaan ya, bukan pernyataan. Jadi pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui kegiatan pengumpulan data. Nah, kriteria penting rumusan masalah yang pertama adalah berbentuk kalimat tanya. Ya, disusun secara singkat, padat dan jelas. Jangan sampai menimbulkan ambiguitas ya. Kemudian yang kedua adalah researchable. Jadi jawabannya itu hanya dapat ditemukan ya atau didapatkan melalui proses penelitian. Dan yang ketiga adalah visible. Visible di sini dia artinya adalah dapat dijalankan melalui prosedur yang benar dan tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi kurang lebih sesuai dengan background ya, background si peneliti itu. Kemudian yang berikutnya adalah batasan masalah. Nah, apa sih batasan masalah itu? Jadi batasan masalah ini bisa kita definisikan sebagai ruang lingkup masalah. Nah, keberadaan dari batasan masalah ini dia bersifat penting juga ya sebagai upaya untuk membatasi yang namanya ruang lingkup masalah. Yang mungkin dia bisa aja terlalu luas ya atau terlalu lebar sehingga dengan adanya batasan masalah ini kita bisa memfokuskan masalah yang kita ingin angkat tersebut ya supaya dia tidak melebar. Oke, di sini tujuannya adalah agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi penelitian ya sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Oke, berikutnya adalah how to make an outline of introduction. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat sebuah outline dari sebuah latar belakang. Jadi sebelum nanti kita akan dapatkan output berupa uraian ya dari penulisan latar belakang itu, kita harus bisa nih membuat outline-nya terlebih dahulu. Jadi biar tidak gampang kopas. Karena biasanya kalau bikin latar belakang itu kita menyadur ya dari beberapa source yang ada atau sumber yang ada. Nah, biar tidak terjadi yang namanya kopas itu, kita harus coba belajar yang membuat latar belakang sendiri dengan bagaimana? Dengan membuat outline-nya terlebih dahulu. Misal di sini saya ada beberapa topik. Yang pertama adalah sistem penunjang keputusan pemilihan lahan untuk tanaman mangrove di kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember menggunakan metode SAW ya atau simple additive wetting. Oke. Jadi untuk outline dari topik pertama ini ya mengacu pada poin-poin yang sudah kita bahas di latar belakang tadi, kita bisa memaparkan beberapa hal seperti yang pertama, kita bisa memaparkan terlebih dahulu mengenai data geografis ya atau deskripsi geografis dari tempat penelitian kita. Jadi contoh di sini tadi kita menggunakan yang namanya tempat penelitiannya adalah kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember. Nah, kita bisa jelaskan terlebih dahulu tuh bagaimana paparan data geografis di pesisir selatan Kabupaten Jember. Selanjutnya kita bisa beralih ke bagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa ternyata pemanfaatan hasil laut itu lebih cenderung pada hasil perikanan dibandingkan hasil tanaman laut. Nah, kemudian kita bisa jelaskan juga mengenai tanaman mangrove-nya dan apa aja manfaatnya, baik dari sisi ekologisnya ataupun sisi ekonomisnya. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa memaparkan kondisi lain yang mungkin kita temukan ya. Seperti misalkan di sini bahwa mangrove tersebut dia belum banyak dibudidayakan ya karena
mungkin nelayannya kesulitan mencari lokasi yang tepat ya untuk pengembangan suatu jenis mangrove yang ada. Nah, kemudian di sini kita bisa sisipkan kondisi idealnya seperti apa atau yang diharapkan terjadi atau yang kita cita-citakan terjadi, bahwa diperlukan suatu sistem informasi geografis untuk pemetaan lahan mangrove ya. Kemudian jangan lupa untuk kita menyisipkan juga metode yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Misalkan di sini kita akan menggunakan yang namanya metode SAW tadi ya. Kemudian dari penjabaran bahwa kita akan menggunakan metode SAW, selanjutnya kita bisa jabarkan mengapa kita memilih menggunakan metode SAW. Jadi ini merupakan contoh dari outline ya yang bisa kita bahas dalam sebuah latar belakang. Atau kalau dalam penelitian itu kita bisa sebut ini sebagai sebuah kerangka latar belakang. Nah, dari kerangka ini kita bisa mengembangkan menjadi sebuah uraian atau narasi ya, sehingga akan memperkecil kemungkinan ya atau bahkan mungkin meniadakan usaha untuk menyadur atau kopas dari sumber-sumber yang ada. Misal lagi topik kedua ya, sistem informasi pemilihan homestay di kawasan desa wisata menggunakan metode weighted product. Studi kasus Desa Wisata Tanoker, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Jadi yang pertama, seperti pada contoh di topik sebelumnya tadi ya, karena di sini kita tempat penelitiannya adalah Desa Wisata Tanoker, Kecamatan Ledokombo. Nah, maka kita bisa membuat gambaran umum atau deskripsi umum. Bagaimana sih Kabupaten Jember itu dan seperti apa potensi wisata yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian kita bisa berkembang lagi ya. Kita bisa menjelaskan mengenai deskripsi desa wisata Tanoker itu sendiri dan seperti apa homestay yang sudah tersedia di sana. Jadi pertama kita jelaskan secara umum dulu bagaimana potensi wisata di Kabupaten Jember, gambarannya secara umum. Kemudian kita bisa spesifikkan lagi. Kita ambil contoh desa wisata di Kabupaten Jember. Dalam hal ini adalah yang kita buat sebagai tempat penelitian, yaitu desa wisata Tanokernya tadi. Nah, kemudian apa aja nih kondisi yang kita temukan dalam observasi misalkan? Bahwa ternyata belum ada yang namanya sistem informasi terpadu yang membantu calon pengunjung dalam memilih homestay. Jadi kita menemukan kondisi seperti ini di observasi yang mungkin kita kerjakan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang kita temukan di sini? Nah, inilah kondisi idealnya atau yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan. Jadi kita perlu nih sebuah sistem informasi terpadu yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan atau pemilik homestay atau pengelola desa wisata. Jadi kita mau membuat sebuah sistem informasi terpadu. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa jabarkan kenapa kita memilih metode weighted product atau mungkin sebelum ini kita bisa jabarkan dulu ya. Kita mau pilih metode apa ya, baru kita jabarkan alasannya kenapa kita pilih metode tersebut ya. Kenapa kita pilih metode weighted product dalam hal ini ya untuk mengkonstruksi sistem informasi terpadu yang ingin kita buat tadi. Nah, setelah kita bikin yang namanya introduction ya atau outline dari introduction, kita sekarang akan coba buat rumusan masalahnya. Jadi how to make a problem. Nah, dari topik pertama tadi yang judulnya adalah sistem penunjang keputusan pemilihan lahan untuk tanaman mangrove di kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember menggunakan metode SAW tadi ya. Kita bisa mendapatkan sebuah problem. Jadi apa nih problemnya? Yaitu kalau kita sesuaikan dengan topik ini, sesuaikan dengan penelitian kita, maka topik yang bisa kita angkat adalah bagaimana menentukan lahan yang tepat untuk tanaman mangrove.
ya, menggunakan metode simple additive weighting atau SAW. Jadi ini merupakan contoh masalah yang bisa kita angkat dalam topik ini. Ya, apakah hanya satu masalahnya? Tidak. Jadi peneliti itu bisa memunculkan atau mengangkat berapapun banyaknya masalahnya, ya. Jadi tidak harus satu, ya, tergantung dari ruang lingkup pembahasan yang ingin dicapai oleh peneliti tersebut. Kemudian misalkan contoh kedua, topik kedua. Jadi dari topik ini kita bisa mengangkat sebuah permasalahan juga, ya. Jadi bagaimana cara memilih homestay sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan menggunakan metode weighted product. Jadi ini contoh dari masalah yang bisa kita angkat dalam topik kedua ini. Nah, apakah harus satu? Tidak, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa peneliti bebas untuk mau mengangkat berapapun jumlah masalah dalam sebuah penelitian, ya. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya batasan masalah. Nah, di batasan masalah kita harus menyebutkan secara jelas, ya, seberapa besar, seberapa dalam ruang lingkup permasalahan kita. Misal nih, kalau dari topik kedua, mungkin nanti dalam proses penelitiannya kita akan menemukan berbagai macam atribut atau parameter dalam kaitannya dengan penggunaan metode weighted product ini. Kita bisa jabarkan di batasan masalah itu. Misal kita mau pakai berapa buah parameter atau berapa buah atribut. Ya, jadi yang dimasukkan ke dalam batasan masalah itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses penelitian. Ya, yang membuat suatu penelitian itu dia terbatasi prosesnya. Nah, apakah dalam batasan masalah itu kita menyebutkan juga metode yang kita gunakan? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah menjelaskan dengan jelas di judul itu bahwa kita menggunakan metode A atau B atau C. Jadi, kalau kita sudah jelas menyebutkan dalam topik itu, ya, metodenya seperti apa yang akan kita gunakan, kita tidak perlu lagi menjelaskan di batasan masalah mengenai metode yang akan kita gunakan atau mungkin tempat penelitian yang akan kita tuju. Ya, jadi apapun yang sudah kita jelaskan, kita jabarkan dalam judul penelitian ini, jangan dituliskan kembali di batasan masalah. Oke, kemudian kalau kita lihat dari jumlah kata dari judulnya. Nah, kalau kita lihat baik dari topik kedua atau topik pertama, dia memiliki rata-rata jumlah katanya adalah 20. Ya, jadi itu adalah jumlah kata yang dianjurkan dalam membuat sebuah judul ya, agar tidak terlalu panjang. Jadi usahakan kita bisa membuat judul dengan singkat, padat, jelas. Kalaupun memang nanti ternyata dalam pembuatan judul kita lebih dari 20 kata, tidak apa-apa sepanjang memang kebutuhannya ya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting usahakan dulu bahwa judul itu dia harus selain semenarik mungkin, dia juga tidak terlalu panjang. Jadi singkat, padat, dan jelas. Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan di pembahasan kali ini. Ya, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini ya, untuk materi kali ini. Sekian dari saya. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.